Bumi makhluk, gunung makhluk, air makhluk, angin makhluk. Makhluk tidak mungkin bergerak dengan sendirinya. Ia akan tunduk kepada penciptanya. Jadi logikanya mulai hari ini baik-baik dong sama yang bikin bumi supaya tidak gampang diguncang. Baik-baik dong sama yang bikin gunung supaya meletusnya pelan-pelan. Baik-baik dong sama yang bikin air supaya datangnya sesuai kebutuhan. Baik-baik dong sama yang bikin angin supaya niupnya tidak kekencangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga kita semua senantiasa diakui umatnya sampai akhir hayat dan mendapatkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Amin. Yang saya ta'zimi dewan juri, dewan komentator yang arif dan bijaksana, serta sahabat aksi yang dirahmati Allah. Amin. Kehidupan tidak selamanya indah. Terkadang hadir di tengah-tengah kita berbagai macam musibah. Namun musibah itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala untuk menguatkan hati dan membersihkan jiwa. Pada kesempatan yang mulia ini, saya akan menyampaikan sebuah tausiah singkat yang bertema hikmah di balik musibah. Sering sekali musibah dipahami sebagai tanda kemurkaan Allah. Betul. Ada banjir datang, Allah sedang marah ini. Ada tanah longsor, ada gempa bumi, tuh kan Allah sedang murka ini, makanya Allah datangkan musibah. Allah gak sayang lagi nih sama kita. Tunggu dulu, jangan suuzon dulu sama Allah. Sahabat aksi, kalau kita mau mendalami, merenungi lebih dalam tentang musibah, itu banyak sekali hikmah, kasih sayang serta nikmat-nikmat tersembunyi di dalamnya, seperti permata dalam samudera ilmu yang tak bertepi. Musibah bukan sekedar penderitaan, melainkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala yang penuh rahmat untuk menguji iman dan mendidik hambanya. Dari Suhaib ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh menakjubkan perkara kaum mukmin, sesungguhnya semua perkaranya adalah kebaikan, dan itu tidak akan terjadi kecuali bagi orang yang beriman. Jika ia dianugerahi nikmat, ia bersyukur lalu mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan itu baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah, dia bersabar mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, dan itu juga baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Manusia sering sekali mengingkari dan mengkufuri nikmat-nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan melimpah ruah, indah sempurna dan penuh rahmat yang tak terhitung jumlahnya. Contoh nyatanya Gunung Megah yang penuh keindahan menakjubkan, sumber air dan oksigen bagi kehidupan, namun dirusak oleh manusia lewat tambang liar dan penebangan hutan tanpa ampun.
Oleh karena itu Allah datangkan musibah seperti banjir bandang, tanah longsor, bukan karena Allah murka, bukan Allah nggak sayang sama kita. Justru karena Allah sayang sama kita, Allah berikan kita teguran agar manusia kembali sadar menjaga alam ciptaannya dan bersyukur atas segala nikmatnya. Subhanallah. Lalu apa hikmah di balik musibah yang telah Allah berikan? Yang pertama, siapa yang cinta kepada dunia, siapa yang cinta kepada dunia, dunia akan meninggalkannya, dunia akan memusnahkannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin kalian kembali ke jalannya yang lurus, meninggalkan kesesatan dan mensucikan hati dari kotoran-kotoran duniawi yang menyesatkan. Kenikmatan dunia yang mempesona, harta melimpah, jabatan yang tinggi, itu adalah kenikmatan sementara, dan itu hanyalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang rapuh, bukan milik abadi untuk dibanggakan. Lalu apa yang mau kalian banggakan di dunia ini? Sementara semuanya adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang bila mana Allah bisa mencabut kapanpun titipannya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji dan memperkuat iman hambanya, sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari mengatakan, barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mensucikan jiwa-jiwa dari noda maksiat, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Ar-Rum ayat 41. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Melalui hal itu Allah membuat mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali sadar dan kembali ke jalannya yang benar. Manusia harus menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah pelaku dan penerima. Musibah yang datang itu adalah perbuatan manusia itu sendiri. Dan harus meyakini bahwa setiap musibah yang Allah datangkan pasti di dalamnya terdapat banyak hikmah. Semoga kita semua selalu digolongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi golongan orang yang selalu memayu hayoning bawono ambrasto durhangkoro. Maksudnya apa? Itu orang-orang yang selalu memelihara, menjaga dan mempercantik alam semesta agar tetap lestari, indah dan seimbang, dan memberantas sifat angkara murka seperti serakah, tamak dan sombong. Amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.